Sebab ada kalimah yang ringan diucapkan tapi sangat berat di timbangan. Apa itu? Subhanallah walhamdulillah. Dua kalimah itu ringan di lidah tapi sangat berat yaitu di timbangan. Jadi kalau kita ingin mengimbangi dosa kita, kesalahan kita, selama ini banyak dosa kita, kesalahan kita, maka perbanyak mengucapkan subhanallah walhamdulillah. Kenapa? Karena dua kalimat itu ringan di lidah tapi sangat berat di timbangan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, menjadi tasbih di waktu kita sholat hari raya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi subhanallah ini menjadi amalan malaikat yang menanggung aras. Ya, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kenapa mereka mengamalkan itu? Karena waktu diperintah malaikat yang menanggung aras. Jadi malaikat yang menanggung aras ini ada 8 jumlahnya. 4 waktu yaitu di dunia, setelah hancur setelah kiamat nanti, maka selesai tugas mereka lalu digantikan dengan 4 yang lain. Begitu diperintahkan dipikul aras nggak bergerak, nggak terangkat. Jangankan terangkat, bergerak pun tidak. Ya, berat dia. Maka yaitu meminta berdoa malaikat tadi, malaikat yang menanggung aras, lalu diberikan oleh Allah, kalau engkau ingin yaitu terasa ringan bebanmu, maka ucapkanlah subhanallah. Ini juga pelajaran kepada kita, sebab kadang-kadang kita di dalam yaitu kehidupan ini ada masalah-masalah yang sangat berat kita rasakan, yang kadang-kadang kita nggak sanggup untuk memikulnya. Itu Bang Ismail, ada masalah-masalah yang mana masalah tadi kita memang nggak sanggup memikulnya, sangat berat kali, sampai menghancurkan hati kita, membuat hati kita sedih, nggak kuat kita untuk hidup lagi pun. Maka yaitu dianjurkanlah membaca subhanallah, perbanyak subhanallah, 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 subhanallah. Sebagaimana malaikat yaitu penanggung aras tadi terasa ringan, maka kita pun bermohon kepada Allah dengan mengamalkan subhanallah, terasa ringanlah beban masalah kita. Begitu diamalkan maka terasa ringanlah oleh malaikat, ya, nggak terasa apapun. Yang kedua, walhamdulillah, kapan mulai diamalkan? Waktu Allah menciptakan Nabi Adam. Setelah diciptakan Nabi Adam, lalu diperintahkan ruh masuk ke dalam tubuh Adam. Itu begitu diperintahkan nggak langsung masuk, berputar-putar ruh tadi di tubuh Adam sampai 100 tahun, nggak kepingin masuk, sebab bentuknya jelek, masih tanah keras. Ya, dipaksa oleh Allah, maka masuklah dia dari ubun-ubun. Begitu masuk dari ubun-ubun, bekerjalah otaknya, turun ke bawah terbuka matanya, turun ke bawah yaitu terbukalah hidungnya. Maka begitu sampai ruh ke hidung, bersin Adam. Begitu bersin, ruh langsung turun ke mulut, mulut terbuka, maka terucaplah alhamdulillah. Diajarkan oleh Allah ilmunya langsung. Jadi disunahkan kepada kita begitu bersin mengucapkan alhamdulillah. 2 kalimat sudah. Subhanallah yang mengamalkan malaikat yaitu penanggung aras, hamalatul arsy. Alhamdulillah yang mengamalkan Nabi Adam. Lalu la ilaha illallah, ini yang mengamalkannya Nabi Nuh. Karena di waktu zaman Nabi Nuh itulah banyak penyembahan berhala. Umatnya banyak buat patung, dari situ mulai pembuatan patung berhala. Maka diturunkan oleh Allah kalimat yang ketiga ini, la ilaha illallah, untuk diajarkan kepada kaumnya. Yang terakhir Allahu Akbar kapan? Waktu peristiwa menyembelih Nabi Ibrahim, menyembelih Nabi Ismail, diganti dengan kibas. Waktu diganti dengan kibas itulah yaitu Nabi Ibrahim berkata Allahu Akbar.
Jadi semuanya ada peristiwanya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.